3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya teman-teman, seperti di judul ya, kita akan belajar atau sesuai dengan materi sebelumnya. Pada materi ini kita akan belajar kembali mengenai proses aritmatika dasar. Nah, silakan teman-teman buka project Microsoft Excel yang sudah pernah kita buka sebelumnya ya. Jadi kita akan masih melanjutkan ini teman-teman proses dari Excelnya. Kalau kemarin teman-teman sudah bisa membuat sheet tambahan ya. Nah, teman-teman silakan bikin lagi sheet baru, new sheet di sini ya. Di sini ya, new sheet, ditekan tanda plusnya. Sheet 3-nya kita namain aritmatika gitu ya. Oke, aritmatika. Nah, aritmatika sendiri yang dasarnya itu ada beberapa teman-teman ya, yaitu ada penambahan, enter, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, perkalian ini pakai tanda bintang ya, atau tekan tombol shift 8. Ini sih yang umum yang nanti sering kita jumpai ya, atau sering dilakukan prosesnya pada proses perhitungan angka. Nah, kita akan membuat sebuah tabel dulu ya teman-teman ya. Kita bikin judul dulu, misalnya tabel aritmatika dasar kayak gini. Kita punya tabel aritmatika dasar. Ini kita misalnya kita pilih nomor, kita bikin nomor ya. Terus ini angka, kita bikin kayak gini, silahkan diikutin. Ini angka pertama, angka kedua, kemudian di sini operasi, ini plus. Minus, terus di enter ya teman-teman ya. Habis tekan plus, enter, minus, enter. Nah, untuk bagi ini diaktifkan dulu teman-teman, baru ditekan tombol baginya. Terus teman-teman masukkan yang kali ya, atau bintang ya. Ini terus hasil. Bukan ya, nggak ada hasil ya, sorry ya. Oh ya, nggak apa-apa, dikasih hasil aja di sini di atasnya. Hasil. Oke, nah ini kita merge and center, ini kita block merge and center, ini juga kita block merge and center, ini juga kita merge cell. Terus kita bikin ini di blok, kita bikin bordernya. Terus middle alignmentnya kita pilih, centernya juga kita aktifkan biar center semuanya. Nah ini ya, ini udah center semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 aja dulu sebagai contoh ya teman-teman. Oke, untuk nomornya saya kecilkan, 1, 2, 3 nya udah pas aja gini ya. Oke. Nah, angka pertama misalnya saya punya angka 23 sama 45, yaitu teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti operasi di sini adalah operasi tambah, artinya akan menambahkan angka pertama dan angka 2. Kalau nya minus berarti akan mengurangi angka pertama ke angka kedua. Kalau bagi adalah membagi angka pertama dan angka kedua. Kalau kali adalah mengkalikan angka pertama dan angka kedua. Nah, kita mulai untuk perhitungan rumus dasarnya ya. Setiap rumus diawali dengan tanda sama dengan di sini teman-teman ya. Nah, jadi diklik selnya. Ingat ini kita penambahan berarti sama dengan. Terus Anda tekan sel atau klik sel yang akan ditambahkan. Ini B, di situ ada B9 ya. Bisa diklik kayak gini atau juga bisa diketik, itu sama aja. Nah, sini saya ketik ya.
B9 ditambah 45 itu adalah C9. Berarti di sini adalah C9. Nah, kayak gini. Huruf kecil, huruf besarnya terutama untuk abjadnya tidak masalah, nanti akan otomatis di-convert juga ya. Kalau sudah selesai teman-teman tekan enter. Nanti muncul 68. Nah, di sini rumusnya teman-teman bisa terlihat ya. Nah, C-nya akan otomatis dibesarkan oleh Excel-nya ya. Jadi tidak perlu takut mau huruf kecil atau huruf besar. Oke, berikutnya untuk operasi pengurangan sama kayak tadi ya. Selain klik dan menulis, teman-teman juga bisa menggunakan arah panah atas bawah kiri kanan bisa dipakai. Nah, B9 dikurangi dengan sel C9 kayak gitu ya. Nah, hasilnya adalah minus 22. Nah, berikutnya untuk pembagian sama 23 dikurangi 45 hasilnya 0, ini udah otomatis berupa desimal. Kemudian untuk perkalian 23 dikali dengan 45 hasilnya adalah 1035. Nah, untuk perkalian untuk desimal sendiri teman-teman tadi sudah disinggung ya di video berikutnya. Jika memang desimalnya ini banyak, teman-teman bisa kurangi ya dengan mengklik tombol di atas sini ya, ini decrease desimal ya, tinggal diklik nanti tinggal dilihat hasilnya seperti apa. Nah, itu dia sudah berkurang. Nah, misalkan hanya bagusnya sih maksimal 2 desimal aja ya. Nah, berikutnya di angka berikutnya misalnya saya punya angka lagi 15 dikali 6 misalnya. Ini untuk angkanya teman-teman bisa bebas aja ya, nggak harus sama dengan ini ya. Angka berikutnya misalnya tuh 87 kali misalnya 34. Ini misalnya ada 10 ribuan dan ini misalnya 23. Kemudian misalnya 12 dikali. Nah, teman-teman, ini untuk kasus yang ribuan. Jika teman-teman ingin formatnya nanti kalau ribuan ada separatornya atau ada pemisah, teman-teman bisa langsung gunakan yang separatornya ya. Nah, bisa kayak gini. Number, nah nanti tinggal diklik use separatornya. Nah, nanti akan jadi 1000. Atau kalau mau semuanya teman-teman bisa blok dulu, kemudian diklik number terus gunakan use separator. Nah, jadi nanti yang teridentifikasi 1000 nanti akan muncul. Nah, cuman ini yang desimal nih ada perubahan tadi ya, karena kita rubah. Nah, kita coba lagi dulu. Karena biasanya sih terjadi seperti itu karena kondisinya tadi kita rubah ya format numbernya itu. Jadi memang ada ini sedikit sih. Nah, ini kalau general dia akan kembali ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau yang ini kita pakai ini juga nanti akan kembali. Nah, akan kembali ya. Oke, itu. Nah, berikutnya adalah mengcopy rumus atau lebih mudahnya itu menggenerate rumus ya. Jadi ini kan di rumus kita yang pertama ini sudah kita buat rumusnya, artinya B9 ditambah dengan C9. Nah, ketika ini rumusnya akan kita copy ke bawah, dia akan selnya akan mengikuti. Jadi kalau yang di sini nanti akan otomatis berarti adalah B10 ditambah C10, kemudian yang di sini nanti hasilnya adalah B11 ditambah C11, yang di sini nanti adalah B12 ditambah dengan C12 dan seterusnya. Nah, caranya teman-teman aktifkan dulu yang sudah ada rumusnya kayak gini ya. Ini sudah ada rumusnya. Di selnya ini ada tanda titik di bagian bawah kanan ya, nih ada tanda titik nih. Arahkan kursornya ke arah sini sampai berbentuk jadi tanda plus. Kemudian Anda klik dan ditahan
klik tahan ya, ini sudah saya tahan, klik saya tahan, terus geser ke bawah. Nah, hingga seperti ini. Kotaknya akan memanjang kayak gini ya. Nah, ini sampai habis. Kalau sudah dilepas, nanti akan otomatis memberikan nilai. Nah, jadi dia itu namanya adalah mengcopy rumus atau menggenerate rumus dari rumus yang telah ada sebelumnya. Jadi kita tidak capek-capek lagi membuat rumus atau mengetik rumus lagi ya. Jadi kita tinggal copy aja rumusnya. Selain mengcopy rumus satu-satu, teman-teman juga bisa langsung mengcopy rumus dari beberapa sel yang sudah ada rumusnya. Contohnya nih, saya dari E, F, G, ini akan saya copy rumusnya. Caranya adalah di blok dulu. Dari E9 saya blok sampai G9 seperti ini. Kemudian caranya sama kayak tadi. Saya arahkan di sini ya, terus diklik, ditahan, terus digeser, ditarik ke bawah, terus dilepas. Nah, hasilnya kayak gitu teman-teman. Nah, bisa ya. Oke, sorry. Oke. Nah, berikutnya untuk hasil ini misalnya artinya adalah menjumlahkan semua data yang di sini ya, teman-teman ya. Jadi hasil ini adalah penjumlahan dari D9 sampai dengan G9. Nah, kayak gitu ya. Cara di sini ada dua. Nah, cara hasilnya adalah yang satu menggunakan rumus aritmatika penambahan, jadi menambahkan 1 1 1 1 atau menggunakan rumus summary atau sum. Ya. Oke, kita pakai yang sum aja di sini ya. Nah, ini seperti biasa, masukkan aja sama dengan, terus teman-teman klik sum, nanti di sini akan muncul nih sum ya. Kita pakai sum yang pertama ya. Terus dibuat tanda kurung buka atau shift 9. Nah, sum ini adalah menjumlahkan dari range tertentu. Jadi range itu dari rank 1. Misalnya kalau ranknya di sini adalah dari rank D9 sampai range G9 ya, artinya kayak gitu. Nah, teman-teman caranya range itu bisa dengan dua cara. Cara pertama dengan mengklik kemudian ditahan, kemudian digeser sampai sel berapa. Kayak gini ya. Nah, ini nanti akan terdata nih. D9.2 di sini adalah batas sampai ke berapa. Nah, kayak gitu. Terus terakhirnya dikasih tanda kurung kayak gini. Nanti kemudian di enter. Nah, nanti kan muncul hasilnya adalah 1082. Nah, itu cara pertama. Terus cara kedua, caranya hampir sama aja sih ya. Sama dengan sum, tetap kayak gini. Kemudian diklik di D-nya, terus dikasih titik 2. Terus teman-teman klik di sel yang mana. Nah, kadang-kadang tuh kalau kita mengklik susahnya adalah seperti ini, selnya tertutup ya, kayak gitu, nggak bisa nih. Nah, misalnya saya copy dulu, sama dengan misalnya sum, ini diklik D9.2, berarti ini G9. Nah, kayak gini tuh. Oke, nah dapat. Kemudian kita coba nih copy rumusnya ya. Oke, sip. Nah, ini jadi hasil penjumlahan dari semua operasi adalah seperti ini. Ini oke, ini kita kasih hasil plus gitu ya, hasil penjumlahan. Nah, kita akan buat satu lagi teman-teman di sebelahnya ya. Karena aritmatika dasar, kita coba di sebelahnya. Kalau tadi adalah hasil plus, sekarang adalah hasil average atau hasil rata-rata ya, teman-teman ya. Oke, ini coba kita wrapping kayak gini, kita bikin kolom. Oke. Nah, hasil average-nya nanti sama adalah hasil dari range D9 sampai G9 ya. Nah, tinggal disama dengan kita cari bahasa Inggrisnya rata-rata adalah average nah ini ada, kalau tulisan Indonesianya average ya. Nah, nih average, klik 2 kali, nah terus tinggal di blok kayak tadi sama ya. Nah, yang gini caranya sama aja, terus dikasih kurung tutup, di enter. Oke, terus kita tarik ke bawah. Oke, sorry. No. Nah,
teman-teman, itu hasilnya. Nah, itu ada beberapa rumus dari aritmatika dasar, kemudian ada penjumlahan dan pencarian rata-rata ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan coba cari nilai minimum dan nilai maksimum ya dari dari kolom hasil ya. Nah, dari kolom hasil ini ada 1 2 3 4 5, kita akan cari data minimum dan maksimumnya ya. Ini minimum hasil plus kayak gini ya, maksimum hasil plus, kemudian kita juga buat minimum hasil AVG atau hasil rata-ratanya, maksimum hasil AVG. Nah, gitu ya. Nah, nanti hasilnya kita taruh di sebelah sini. Oke. Caranya sama aja, kita tekan dulu sama dengan, kemudian karena minimum itu bisa ada min, terus kita kasih tanda kurung juga, kemudian ini kita bold atau kita block ya sampai seperti ini dari H9 sampai H13, terus tutup kurung di enter. Nah, berarti yang paling kecil atau yang paling nilainya paling kecil adalah di angka 1 2 3. Kalau maksimum juga sama, tetap sama dengan, terus max sama dengan kita blok di sini enter. Nah, itu hasilnya. Terus berikutnya juga sama, nih minimum hasil average kayak gini. Nah, terus maksimum ya. Nah, itu udah jadi ya teman-teman ya. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil mengoperasikan atau membuat sebuah operasi dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian ada penjumlahan range ya pakai summary ya, kemudian ada penghitungan rata-rata berdasarkan range ya. Nah, demikian untuk video singkat kali ini mengenai dasar-dasar aritmatika. Nah, untuk berikutnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut mengenai penggunaan logika di situ, yang yaitu ada biasanya sih kita menggunakan if ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya teman-teman saksikan di video berikutnya. Untuk video yang ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Jika ada pertanyaan teman-teman silahkan ketikkan di kolom komentar. Misalnya untuk request rumus-rumus tertentu, nanti akan kita coba jawab ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. 3 2 1 back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.